Bapak Ibu, kita berdiskusi tentang topik ringan sebenarnya. Kita sebut namanya bincang ringan atau biring dengan judul tentang pemimpin yang mumpuni. Kalau saya coba di sini, yang mumpuni itu yang pintar, cakap, dan mampu memimpin dengan baik sesuai keinginan, tentu saja sesuai keinginan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Gereja. Peserta kita pada malam hari ini berasal dari lintas pulau, malah lintas benua. Ada yang dari Swiss, ada yang dari Inggris. Pembicara dari Jerman salah satu. Ada dari kota, desa, bahkan lintas gereja, lintas aliran, lintas suku, lintas umur, dan lintas profesi. Tentu semuanya demi cinta Gereja Batak masa depan. Gereja Batak yang bisa menjadi garam dan terang dunia. Pendeta Anwar Chen adalah pendeta GKPI, studi teologi di ICT HKBP Pematang Siantar, selesai tahun 1991, studi lanjut dalam filologi dan tafsir kitab suci di Union Theological Seminary in Virginia, USA, selesai untuk master, selesai tahun 1995. Kemudian di Pontificium Institutum Biblicum di Roma pada tahun 1997 sampai 98. Kemudian ada juga sekolah di Yerusalem, di Universitas Tesalonika, di Yunani juga tahun 2000. Menyelesaikan studi doktoral di Fakultas Studi Oriental Cambridge, Universitas United Kingdom, PhD tahun 2003 dengan disertasi tentang Septuaginta. Studi komplementer dalam bidang linguistik di Australia, National University Canberra, pada tahun 2007. Saat ini beliau bertugas sebagai Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dan juga sebagai Ketua Komisi Teologi GKPI dan anggota Komisi Teologi dan Liturgi GKPI. Poin yang saya siapkan tidak terlalu formal, tapi saya mau mulai dulu dengan sebuah catatan. Izinkan saya share screen. Ya, pemimpin gereja yang mumpuni, sebuah tanda tanya bagi saya ya. Karena memang apakah ada pemimpin gereja yang mumpuni? Nah, ini dia pertanyaannya. Karena mumpuni itu berarti orang yang punya keahlian, mandiri gitu, betul-betul kompeten gitu. Saya akan mulai dengan sebuah pembatasan. Oswald Sanders misalnya mengatakan leadership is influence. Jadi rupanya ketika kita bicara soal kepemimpinan, luar biasa penting ini. Pengaruh ini menjadi pengaruh dari seorang pemimpin itu sebenarnya juga menjadi ukuran bagi kepemimpinannya. Untuk kepemimpinan gerejawi, saya meminjam pemikiran dari orang tokoh gereja, Profesor Sultan Manahara Hutagalung. Di situ dia katakan itu suatu seni ya untuk mengkombinasikan manusia, cita-cita atau visi, materi, waktu, ya. Jadi Profesor Hutagalung itu sudah sangat jelas dia lebih konkret ketika bicara soal pemimpinan. Tapi ketika ada kata gerejawi, dia cirikan sebagai digerakkan, digarami, dan diterangi oleh iman demi mencapai tujuan yang berencana. Dan kadang-kadang antara kepemimpinan dan gerejawi ini bisa juga ada semacam ketegangan, ya, yang dinamis, terutama kalau kita perhadapkan dengan kepemimpinan yang berada di luar gereja. Nah, untuk percakapan kita pada malam hari ini, yang khusus menyangkut tentang gereja-gereja yang berlatar belakang Batak, atau gereja-gereja yang merupakan, ya katakanlah turunan dari gereja Batak, HKBP misalnya. Saya rasa ada baiknya saya mulai dari catatan seorang sahabat. Yang saya sebut sahabat di sini adalah sahabat dari gereja-gereja di Sumatera Utara ya, yang sering berkunjung, mencermati hidup kegerejaan di gereja-gereja di Sumatera Utara, dan saya harap namanya tidak terlalu asing bagi kebanyakan kita, yaitu Profesor Dam. Di situ ada sebuah catatan penting tentang kondisi gereja-gereja di Sumatera Utara, sebagaimana dia refleksikan dari perjalanan-perjalanannya beberapa kali di Sumatera Utara ini, sambil juga memberi ceramah, pembinaan, dan sebagainya. Dan catatan ini memang tidak gemerlap ya. Dia katakan, rasa frustrasi terhadap penyelewengan moral para pemimpin dan pejabat gereja, serta tokoh awam yang terkenal, tersebar luas dan diperdebatkan dengan hangat oleh warga gereja. Dibandingkan generasi Kristen pertama di Indonesia, 100 sampai 150 tahun yang lalu, nepotisme,
korupsi, dan krisis kepercayaan meningkat drastis. Demikian dikeluhkan banyak orang. Kadang-kadang ada yang berpolemik menyamaratakan, dulu gereja hamba Injil, kini hamba uang. Kita nilai ini sebagai sebuah pengamatan yang berbobot dari seorang profesor di Universitas Münster. Mau tidak mau, ini mengajak kita bertanya, menarik akar-akar. Kalau benar yang dikatakan itu, lalu apa faktor-faktor pemicunya? Kita sebagai masyarakat Batak mempersepsikan dengan segala ekspektasi mengenai kepemimpinan dan bagaimana budaya dan kearifan lokal turut membentuk persepsi itu. Lalu yang kedua, yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya karena kita bisa sor gereja adalah faktor teologis, eklesiologis. Ya, apakah pemahaman mengenai visi teologis yang berakar dari kitab suci, ya Alkitab tentunya, dan tradisi gereja itu turut menentukan bagaimana kita melihat adanya krisis ini. Saya rasa ini pertanyaan penting ya, karena dari dulu sampai sekarang diskusi yang tidak henti-hentinya itu menyangkut soal Injil dan adat misalnya. Bagaimana iman dan kekristenan itu, iman Kristen dan kekristenan turut membentuk pemahaman, penghayatan masyarakat Batak dan sebaliknya. Terakhir-terakhir ini yang kelihatannya juga cukup menentukan, saya menggunakan bahasa yang luar biasa halus ini, cukup menentukan, itu faktor politis praktis. Menjadi seorang pemimpin, apalagi sebagai top leader ya, dari sebuah gereja, itu berarti punya akses pada sumber-sumber, punya akses pada fasilitas. Tentu saja ini sedikit bisa dibedakan dari kepemimpinan sekuler. Misalnya Richard Foster, dalam sebuah karangan yang sangat berpengaruh, ya, menjadi sebuah klasik, dia katakan money, sex, and power. Itu 3 godaan paling besar. Soal uang, soal seks, dan soal kuasa. Saya mengasumsikan, nah ini tetap harus diuji. Yang di tengah itu mungkin belum menjadi sebuah masalah yang sangat besar di gereja-gereja Sumatera Utara. Tapi yang M dan P ini menjadi masalah yang tadi menimbulkan adanya sebuah pengamatan dari Profesor Dam mengenai soal krisis yang dihadapi oleh pemimpin gereja. Kalau benar yang dikatakan Profesor Dam, berarti ada krisis kepemimpinan sedang melanda gereja-gereja. Apakah ini disebabkan lemahnya pembentukan spiritualitas, karakter, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dasar gitu. Kalau benar ini ada hubungannya dengan soal masalah formasi nilai-nilai, di mana konteks paling strategisnya? Apakah ini di keluarga atau justru di lembaga pendidikan teologi? Bisa saja masalah pembentukan karakter dan spiritualitas itu tidak ditekankan. Lebih banyak kita bicara soal belajar teologi. Saya yakin kita sebagai orang percaya tetap perlu menarik akar dari kitab suci, yaitu Alkitab. Kita sadari memang kehidupan sosial itu, mau tidak mau, selalu diperhadapkan dengan mobilitas ke atas. Dan struktur dan relasi sosial itu diterima sebagai realitas yang terberi, given. Keinginan untuk maju, untuk menjadi pemimpin, untuk berpengaruh itu tidak dibatasi oleh budaya Batak saja. Yang saya tahu ada istilah tuluha ya, Kasangapon, Hamoraon, Agabion. Ini tentu untuk masyarakat Batak itu istilahnya, tapi itu berlaku untuk semua masyarakat, termasuk masyarakat Tionghoa misalnya. Hanya ekspresinya bisa beda. Dan masyarakat Batak termasuk yang paling eksplisit, terus terang gitu, sehingga kesannya jadi seperti yang paling mempersoalkan itu dalam kaitan dengan kepemimpinan gereja. Tapi saya harus katakan, bahkan di masyarakat yang berbudaya halus-halus pun, ini adalah persoalan-persoalan dasar. Tentu ini diperhadapkan dengan apa yang kita pelajari dan ketahui. Jadi ada semacam gap, kesenjangan antara apa yang kita yakini dengan apa yang rupanya terjadi. Ya, termasuk pergulatan untuk mencari pemimpin gereja. Salah satu buku yang sangat menarik membahas ini adalah yang ditulis oleh Donald Kraybill, yaitu The Upside Down Kingdom. Jadi kerajaan Allah itu kerajaan yang sungsang, serba terbalik gitu, dari persepsi harapan-harapan masyarakat zamannya. Dalam hal ini saya percaya nggak terlalu beda ya, kita yang hidup di abad ke-20, termasuk juga para leluhur kita, nenek kita di abad ke-19, nggak jauh beda dengan masyarakat Romawi, yang kira-kira seperti ini strukturnya. Ada semacam piramida kekuasaan.
Dan ini biasa saja ya, dalam setiap masyarakat ada lapisan-lapisan masyarakat, dan kebanyakan itu ditentukan oleh dua hal. Pertama, kedudukan politik. Kedua adalah kekayaan yang dimiliki. Itu sangat nyata itu. Dan ini mau tidak mau ada pengaruhnya, bahkan sampai ke gereja. Karena gereja terdiri dari unsur-unsur masyarakat yang juga ditentukan oleh struktur piramid seperti ini. Tapi kita memang mengakui, memang saya sungguh-sungguh melihat bahwa Yesus itu adalah figur pemimpin yang membongkar cara-cara kita melihat tentang pemimpin. Ya, dia betul-betul, ya kalau saya pinjam istilah revolusi, dia betul-betul menuntut semacam revolusi mental ya dalam memahami kepemimpinan. Kalau piramida Romawi tadi itu biasa sampai sekarang dipertahankan ya dalam kerajaan manusia. Di mana-mana itu berlaku, makanya kontestasi politik selalu menjadi cerita yang seru. Tapi memang luar biasa ketika bicara soal kerajaan Allah, dan salah satu komunitas yang seharusnya ya paling bisa menjadi semacam cerminan terhadap kerajaan Allah itu adalah gereja. Saya rasa itu belum berubah ya, karena kita membaca Alkitab yang sama ya. Jadi tetap kita adalah umat yang kembali kepada Alkitab itu. Selalu pertanyaannya adalah, dengan pola kepemimpinan sungsang seperti ini ujiannya dalam kehidupan gereja seperti apa? Nah, mari kita mengakui, gereja sejak awal, komunitas orang percaya sejak awal selalu mengalami disorientasi. Ini bukan cerita baru sama sekali. Misalnya, dalam renungan-renungan kami beberapa hari ini, wah ini topik yang muncul ini, jelas sekali ini. Rupanya di antara murid Yesus pun terjadi perebutan posisi. Ya, gurunya belum pergi, mereka sudah sibuk untuk berebut posisi. Ini manusiawi sekali ya. Saya rasa di sini kita nggak perlu munafik, memang begitulah kondisi kita manusia. Ya, selalu ditentukan oleh unsur-unsur keinginan untuk diakui, keinginan untuk mempunyai akses lebih. Kalau sudah menyangkut pengaruh, apalagi kuasa. Ini tidak terjadi hanya di antara murid-murid Yesus. Kalau kita membaca kisah para rasul, kita sadari jemaat mula-mula itu begitu ideal ya. Semua berbagi, semua sehari-harinya berdoa, hidup dalam firman Tuhan. Tidak ada masalah seperti itu. Tapi kita sadari sepenuhnya itu tidak berlangsung lama. Oleh karena adanya faktor-faktor manusiawi. Nah, gereja mula-mula memang mengalami semacam polarisasi kepemimpinan. Walaupun itu bukan soal merebut apa yang bisa aku peroleh sebaik-banyaknya. Misalnya, kalau kita membaca konsili di Yerusalem, saya sebut ini konsili pertama ya di Yerusalem, di Kisah Rasul pasal 15. Ya, sebenarnya ada tarik-menarik antara kepemimpinan Yerusalem dengan kepemimpinan di bawah Paulus dan Barnabas, termasuk komunitas Antioquia. Yang satu lebih ingin berakar di tempatnya, sadar bahwa dia adalah pilar-pilar jemaat yang penting. Tapi yang satu itu mengalami semacam transformasi. Karena apa? Karena misi. Mereka sadar bahwa betul, Kristus tetap adalah yang paling penting. Tapi Kristus ini membuka akses kepada orang-orang yang bukan Yahudi, sehingga privilege itu akhirnya didefinisikan ulang. Ya, ini bukan karena perebutan kekuasaan begitu saja, tapi ini soal visi yang sangat berbeda dalam kaitan dengan misi. Tapi kita bersyukur bahwa ternyata ada pemimpin seperti Paulus yang membuat sebenarnya jemaat-jemaat itu goncang ya. Goncang mereka, karena mereka harus mendefinisikan ulang orientasi misi mereka. Andai kata tidak demikian, tidak ada yang terjadi di lapangan misi. Dan boleh jadi kita belum menjadi orang Kristen. Kalau kita perhatikan salah satu jemaat yang paling awal, ya kita sangat kenal ya, jemaat Korintus, ya memang ancaman atas keutuhan jemaat itu sudah terjadi. Oleh karena preferensi kepemimpinan. Ya, terjadi semacam adu kepemimpinan. Siapa yang lebih jago di jemaatku? Siapa pengikutku? Dalam soal beginilah, tidak bisa tidak. Rupanya kita memang diajak untuk kembali ke orientasi dasar. Jadi reorientasi ini adalah sebuah cerita yang harus diulang berulang-ulang kali, entah sampai kapanpun. Kenapa? Karena ini yang paling sering dilupakan. Salah satu ciri dari kepemimpinan Kristen itu
yang membuat kita semua harus kembali ke dasar adalah bahwa kepemimpinan itu untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Nah, ibu bapak sekalian di sini adalah orang-orang berpengalaman. Tentu tugas kita bukan menghakimi, tapi boleh kita berefleksi apakah nilai dasar ini memang dapat disebut sebuah nilai dasar yang sangat mencirikan kepemimpinan gereja kita, ya, yang saat ini sedang, ya, boleh dikatakan mempersiapkan diri untuk pemilihan-pemilihan. Nah, ini pertanyaan yang dasar ini, ya, melayani siapa, untuk kepentingan siapa. Lalu yang kedua yang menurut saya sungguh menarik, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2, entah kenapa Paulus kalau ada konflik, ada bermacam-macam tarik-menarik, dia selalu kembalikan ke salib. Tetap, rupanya itu adalah pertaruhan kita. Apakah memang nilai-nilai yang kita usung itu ada nilai-nilai yang menunjukkan kita mengikuti dia yang tersalib itu. Paulus dengan terus terang di 1 Korintus mengatakan, aku tidak ingin tahu yang lain-lain, terserahlah kalian mau seperti apa. Tapi yang ingin kutemukan ini adalah salib. Bahwa dia yang tersalib itu ada di antara kita. Dan dalam versi yang lain dia katakan dalam Filipi, ini salah satu nyanyian kuno yang bahkan dia pelajari dari jemaat kuno. Yaitu yang disebut dengan pengosongan diri Kristus. Kenosis. Ini kelihatannya seperti hanya sebuah khotbah saja ya bagi kita kebanyakan. Tapi memang ujian-ujian kepemimpinan tidak bisa tidak harus memperhitungkan orientasi spiritual seperti ini. Kepemimpinan itu untuk apa? Untuk menguasai atau untuk melayani. Nah, disinilah dalam percakapan kita, lebih lanjut, kita bertanya sebenarnya. Untuk gereja itu yang kita butuhkan itu yang seperti apa? Dan dalam hal ini, cukup banyak orang yang membedakan antara seorang pemimpin dan manajer. Misalnya, seorang pemimpin itu biasanya fokusnya pada visi. Bagaimana mengarahkan dan menggerakkan organisasi. Kalau manajer itu lebih konkret memang, fokusnya pada struktur, pembagian tugas dan wewenang. Pemimpin itu memang fokusnya adalah membangun relasi, semangat kebersamaan tim, memberi motivasi dan inspirasi. Kalau manajer lagi-lagi lebih konkret, perencanaan bagaimana diimplementasikan dan pengawasannya bagaimana. Pemimpin itu fokus pada orang, oleh karena itu lebih mirip seni. Nah, kalau manajer lebih pada dimensi teknis. Jadi menyangkut perencanaan supaya terukur, logis. Ini yang saya kira penting yang berikut ini. Otoritas seorang pemimpin itu diperoleh dari pengakuan orang-orang yang dia pilih, yang dia pimpin. Seorang manajer otoritas itu diperoleh karena menduduki posisi dalam struktur. Seorang pemimpin itu memang perlu punya kepekaan. Karena itu dia lebih banyak mengandalkan intuisi. Kalau seorang manajer, ya, tinggal lihat saja apa prosedurnya, SOP-nya bagaimana, kebijakannya bagaimana. Nah, rupanya di antara percakapan warga gereja itu tersimak juga. Ada tarik menarik soal ini juga, ada beda pendapat. Cukup banyak yang masih mengharapkan seorang pemimpin itu figur ya yang lebih relasional, lebih sebagai gembala yang mengayomi, yang tidak terlalu seperti seorang manajer. Ini terutama, saya kira bukan rahasia lagi, di banyak gereja di Sumatera Utara ini memang ada kepemimpinan duit tunggal, itu diharapkan. Yang satu lebih pastoral, yang satu lebih manajerial. Misalnya di HKBP, Evorus dengan Sekjen. Ya, apalagi sekarang strukturnya ada lagi kepala departemen diakonia, marturia, ya kan gitu, koinonia. Nah, jadi dalam hal seperti ini memang timbul pertanyaan. Kalau mau memilih misalnya figur gembala, ya katakanlah Evorus atau bishop, seperti apa kriterianya? Bagaimana kualifikasinya? Atau kalau memimpin seorang sekjen, lebih diutamakan yang mana gitu? Ya, karena kalau dua-duanya figur pastoral, bisa repot juga rupanya. Itu ada percakapan seperti itu. Tapi kalau dua-duanya figur manajerial, wah bisa repot juga. Jadi pencarian-pencarian seperti ini rupanya masih menjadi diskusi yang cukup hangat di antara ya warga gereja, terutama yang di Sumatera Utara.
Saya ingin menutup semacam pemantik ini dengan sebuah catatan kecil saja. Apa yang disebut dengan 4C ya. Rupanya sering sekali yang dituntut dari seorang pemimpin itu nomor satu. Ya, nomor satu ya. Entah kenapa ini percakapannya sama saja mau di organisasi sekuler maupun di organisasi gereja sama gitu. Nomor satu itu karakter. Seorang pakar bernama Peter Drucker bahkan bilang, satu unsur mutlak yang harus ada dalam diri seorang pemimpin itu adalah integritas. Bisa dipercaya. Dalam segala hal, boleh dibilang begitu ya. Rupanya kita menuntut, terutama untuk figur gembala itu adalah orang-orang yang betul-betul bisa dipercaya. Yang dalam bahasa Batak disebut haposan ya. Di dalam segala hal. Termasuk yang tidak kalah pentingnya dalam soal keuangan. Yang kedua ini soal conviction. Ini juga rupanya sebuah kriteria yang luar biasa penting ya. Bagaimana orang melihat bahwa aspirasi kepemimpinan itu tetap terkait dengan keyakinan akan panggilan dan komitmen sebagai gembala umat. Ini kelihatannya sudah lulus ini semua pendeta, harusnya gitu. Tapi ya, dalam bincang-bincang ringan seperti ini, kita boleh juga melihat ini sebagai sebuah peluang untuk melihat ulang gitu. Apakah benar demikian? Karena kalau pemimpin tanpa conviction, waduh, dia akan memimpin hanya menurut apa yang dia lihat benar, yang dia rasa benar, yang dia rasa nyaman. Nah, barulah faktor ketiga seperti kompetensi perlu juga diperhitungkan. Misalnya, kalau kita bicara tentang gereja di masa depan, terutama di antara kita masyarakat Batak ini, seperti apa mestinya kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin? Bagaimana dia membaca tanda-tanda zaman ke depan ini? Ya, karena memang apa boleh buat, masyarakat kita ini itu berlapis-lapis perbedaan-perbedaannya. Ya, masyarakat kita, gereja-gereja kita itu masih kebanyakan berada di kampung-kampung. Walaupun kampung-kampung yang tentu sudah bisa mengakses berbagai hal melalui teknologi digital. Tapi yang tidak kalah menentukan, dan ini sudah menjadi sebuah percakapan yang sangat seru, yang disebut dengan gereja 3.0. Bukan hanya 4.0 ya, 3.0 saja dulu. Bagaimana sebenarnya trennya ke depan? Terutama di antara generasi yang lebih muda. Bagaimana kok? Apa yang dibutuhkan? Visi seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin? Yang tidak hanya melihat ke belakang, tapi melihat ke depan. Di era yang memang berubah dengan sangat cepatnya. Lalu, ya di antara sekian banyak ya, yang kalau didaftarkan tentu bisa panjang sekali. Yang tidak kalah pentingnya adalah confluence. Bahwa seorang pemimpin itu memang dia menjadi gembala bagi semua. Bukan hanya bagi kelompoknya. Dalam hal ini saya terus terang kadang-kadang saya merasa bahwa ternyata kontestasi kepemimpinan di dunia sekuler saja pun bisa menjadi sebuah pesan bagi kita. Saya termasuk yang mengikuti ya pemilihan presiden Amerika dengan serius. Karena yang terjadi di sana itu pasti ada pengaruhnya bagi kita di sini. Dan yang membuat saya tertarik adalah dalam kondisi normal ya, karena ada juga karakter-karakter yang kurang normal memang. Dalam kondisi normal biasanya sesudah orang berebut habis-habisan, berjuang habis-habisan, kampanye habis-habisan, pada akhirnya dia akan mengatakan, I am the president not just for those who choose me. Ya, for everybody. Begitu. Dia tidak hanya bagi yang memilih dia, tapi bagi semua orang yang menjadi, ya katakanlah umat yang dipimpinnya. Dan ini menjadi sebuah ujian yang sangat mendasar bagi kepemimpinan gereja, ya seperti yang kita temukan di banyak gereja di Sumatera Utara. Ya, apakah ini betul atau memang sebenarnya selama ini selalu terjadi semacam polarisasi antara kelompok pendukung dengan kelompok yang tidak mendukung? Terima kasih.